Halo semuanya, balik lagi sama kita di Bible Talk, tempat dimana kita ngobrolin cerita-cerita yang ada di Alkitab secara santai. Nah, di sini masih ada gue, Stephen, ada juga sama Kak Efra. Nah, hari ini kita mau bahas cerita siapa nih, Kak? Kita mau bahas tentang yang namanya Tikhikus. Tikhikus ya, wah itu sih jujur ya, gue sih waktu disebut Tikhikus sih gue nggak inget sih. Iya. Nah, boleh ceritain nggak sih, Kak, ceritanya gimana nih, kenapa Tikhikus ini bisa spesial, bisa ada dalam Alkitab? Iya. Waktu nggak secara tidak sengaja, jadi waktu lagi sementara baca tentang kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab, nah muncullah ayat ini. Waktu saya baca, wah terbersit juga. Maksudnya ada nama ini yang membuat saya pribadi juga ingin tahu siapa sih Tikhikus itu ya. Terus Waktu itu saya baca di bukan 1 Tesalonika, di Kolose 4 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Oke. Jadi waktu saya baca ini, waktu pas dibaca dengan sebutan Tikhikus, langsung saya mencari tahu siapa sih sebenarnya Tikhikus ini. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata Tikhikus ini sudah disebutkan sebanyak 5 kali, ya, di kitab yang berbeda. Ya, berarti kalau sudah disebutkan beberapa kali, adalah salah satu tokoh yang termasuk tokoh penting ya dalam kisahnya, terutama kisahnya Paulus ya. Kalau kita mau mundur sebentar, kita tahu nih kisahnya Paulus, di mana dia adalah seorang pelayan Tuhan yang tangguh ya, pelayan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia bisa dari satu daerah ke daerah yang lain. Tujuannya apa? Untuk memberitakan Injil ya. Waktu dia sampaikan firman Tuhan, bahkan firman Tuhan kalau kita baca ya, itu di dalam Kisah Para Rasul ya, teman-teman bisa baca pasalnya 20. Nah, itu teman-teman bisa baca kisahnya Paulus. Pada saat itu dia sedang memberitakan Injil 3 tahun ya. Dia bahkan siang dan malam ya untuk berjuang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Wah, luar biasa ya. Maksudnya di Kolose, di Asia ya, secara khusus ya. Ya, dia sampai pelayanannya Asia sampai ke Efesus pada saat itu ya, belum masuk ke Kolose. Ya, jadi ini adalah awal mula di mana rekan-rekan, istilahnya Tikhikus itu termasuk rekan-rekannya Paulus dalam dia melayani ya. Jadi kalau mau dibilang, dia adalah teman, dia adalah juga rekan kerja sepelayanannya Paulus ya. Jadi selama 3 tahun Paulus memberitakan Injil, dia memberitakan di mana-mana tentang firman Tuhan. Ini sangat luar biasa ya, yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya ya. Bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 19, firman Tuhan yang diberitakan selama waktu yang cukup panjang itu ya, itu membuahkan hasil yang baik ya. Karena apa? Karena orang-orang Asia pada saat itu menerima firman Tuhan. Bahkan bukan hanya orang Yahudi aja, tetapi orang Yunani pun menerima firman Tuhan ini ya. Jadi teman-teman bisa baca kisahnya awal mula sebelum rekan-rekan ini diterjunkan ya, ditugaskanlah oleh Paulus ya. Jadi bersama-sama dengan Paulus untuk memberitakan Injil. Oke, jadi rekap sedikit dulu ya. Jadi kenapa Tikhikus ini spesial? Kalau kita mundur sedikit, mulanya itu Tikhikus ini dari mungkin temannya Paulus, rekan kerjanya, istilahnya itu mungkin ya teman bareng-bareng penginjilan lah gitu ya. Betul. Gitu. Jadi si Paulus ini ada sekitar 3 tahun dia menginjil di daerah Asia ya. Betul. Daerah Asia, dan salah satunya ini si Tikhikus gitu. Jadi Tikhikus ini juga belajar lah ya dari Paulus, belajar dari cara hidupnya, cara apa yang dia lakukan, pemikirannya gitu. Lebih ke arah situ ya. Jadi sebenarnya. Nah, mungkin
Itu kan tadi mundur. Kalau kita maju sedikit lagi, terus lebih spesialnya apa dari selain dia ini partner kerjanya si Paulus? Ya, sebelum masuk ke sana, kenapa Paulus menyuruh Tikhikus untuk pergi, untuk menyampaikan dan meneruskan apa yang dia sudah kerjakan selama ini? Karena pada saat itu kita tahu bersama kondisi Paulus sedang ditangkap, ya, dan dia diserahkan oleh pemerintahan Roma, ya. Jadi istilahnya dia lagi ada di penjara lah pada saat itu, ya, karena perbuatan yang sebenarnya tidak dia lakukan gitu, ya. Jadi karena dia memberitakan firman, mungkin bersinggungan dengan adat istiadat dan lain sebagainya pada saat itu, akhirnya dia harus dipenjara dan akhirnya secara otomatis kegiatan dia, aktivitas dia terbatas. Nah, makanya dia butuh orang-orang untuk sebagai penyambung lidahnya dia lah, seperti itu. Oke, berarti yang tadinya si Tikhikus ini nemenin Paulus kemana-mana, satu titik si Paulus ini ditangkap di penjara. Betul. Jadinya Paulus ini nggak bisa pergi lagi, nggak bisa memberitakan Injil lagi. Betul. Nah, si Tikhikus ini adalah orang yang ditunjuk gitu ya untuk mungkin lanjutin apa yang udah dia kerjain gitu ya, biar nggak berhenti di situ. Jadi walaupun Paulusnya di penjara, pelayanannya bisa tetap jalan, dan orang yang salah satu tunjuk ini adalah Tikhikus gitu ya. Ya, betul. Oke, lanjut Kak. Ya. Jadi Tikhikus ini disuruh oleh Paulus untuk menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat yang ada di Kolose, ya. Yang mungkin pada saat itu jemaat Kolose tidak secara langsung dipegang oleh si Paulus, ya. Ada teman-teman rekan-rekan yang lain juga yang langsung secara langsung untuk menangani orang-orang yang ada di Kolose. Dan waktu dia dengar pada saat itu ada keluhan yang luar biasa, dari biasa lah ya, maksudnya kan kalau misalnya kondisi sekarang juga pasti dalam pekerjaan atau bisnis pasti kan ada sesuatu yang sudah disepakatin, ada SOP lah istilahnya, seperti itu yang harus kita ikutin kan. Nah, dengan berjalannya waktu pasti kan di lapangan untuk mengurangi kos atau ngurangin apa, kita kurangin dikit-dikit lah, seperti gitu kan ya. Nah, inilah yang terjadi di Kolose. Jadi firman Tuhan udah disampaikan, tetapi ada hal-hal yang membuat pengajaran-pengajaran yang ingin dibelokkan lah istilahnya, seperti itu. Nah, karena keadaan Paulus pada saat itu sedang ada di penjara, nah dia butuh orang, dia butuh partner. Salah satunya adalah Tikhikus, ya. Dia bukan hanya sekedar partner, sekedar teman, tetapi dia juga melayani Paulus selama ada di penjara. Dan dia ditugaskan Paulus untuk menyampaikan berita surat, ya, dari Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose, ya. Jadi kalau teman-teman baca juga ada pelayan-pelayan yang ada lebih dulu di sana. Kalau teman-teman baca di kisah di Kolose 4, ya, di situ ada yang namanya kalau nggak salah Epafras, ya. Di situ dia juga mengeluh, maksudnya dengan kondisi keadaan di sana seperti itu. Nah, kalau misalnya dia harus pergi nyamperin si Paulus, istilahnya pengen ceritalah kondisi dia seperti itu. Nah, itu kan perlu waktu yang lama, ya. Nah, oleh sebab itu diutuslah si Tikhikus ini untuk menceritakan tadi yang kita udah baca di awal, untuk menceritakan segala al-ihwalnya si Paulus, keadaan dan kondisinya si Paulus pada saat itu. Sorry, biar tahu juga nih, saya juga nggak tahu al-ihwal itu apa. Ya, al-ihwal itu keadaan lah istilahnya, keadaan kondisi. Jadi supaya Kolose jemaat yang ada di Kolose nggak bertanya-tanya kenapa nih Paulus tidak datang ke sini, seperti itu. Jadi diutuslah nih si Tikhikus ini supaya menceritakan kondisi mereka yang tidak berbuat salah tetapi dipersalahkan, lalu dipenjara, dan saat ini kondisi Paulus sedang ada di Roma. Jadi dia mengutus si Tikhikus pergi ke sana untuk menguatkan, ya. Jadi kalau misalnya kondisi saat ini, ya, kalau mau dibilang Tikhikus ini dia harus melewati perjalanan yang cukup jauh, ya. Bayangkan aja itu dari Roma sampai ke Kolose, ya. Itu mungkin kalau dihitung rata-rata bisa ribuan kilo.
seperti itu ya. Mungkin kalau dikondisikan sekarang ini ya kita mesti lebih gampang ya, maksudnya digital dan lain sebagainya udah memudahkan komunikasi. Tetapi pada saat itu dia harus pergi ya, bahkan dia harus berlayar entah berapa hari dan dia harus korbankan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Dan dia harus lakukan itu. Seperti itu. Oke, berarti jadi ya si Tychicus ini mungkin dia yang awalnya nemenin Paulus pelayanan, dia kan kemana-kemana gitu, keliling-keliling selama 3 tahun. Ya. Satu saat si Paulus ini di penjara, dia nggak bisa kemana-mana. Sedangkan orang yang tadinya dilayani itu mereka butuh sosok gitu ya. Betul. Butuh sosok. Mana nih yang dulu nyebarin Injil gitu kan? Benar. Butuh panutan lah, butuh role model. Nah, sedangkan Paulusnya sendiri nggak bisa keluar-keluar karena dia di penjara. Nah, karena si Paulus ini punya partner yang namanya Tychicus ini, dikirimlah si Tychicus ini ke tempat Kolose ya? Ya. Jadi dari Roma dikirim ke Kolose untuk menyampaikan surat ya? Iya. Menyampaikan surat di mana Paulus menjelaskan keadaannya sekarang dan menguatkan orang-orang yang ada di sana supaya tetap pada pengajarannya gitu ya. Betul. Dan pastinya si Tychicus ini ya zaman dulu sama zaman sekarang beda dong. Kalau zaman sekarang gampang ya. Kayak kita mau pergi kemana tinggal naik pesawat nyampe cuma berapa jam. Nah, zaman dulu kan belum ada pesawat gitu. Betul. Nah, ini yang ditempuh tadi berapa kilometer? Sorry Kak. Itu kalau pernah saya baca itu sekitar 1.400 kilo lah. Itu garis lurus ya. Kalau itu garis lurus ya, itu belum lagi kalau dia mesti keliling-keliling, dia harus lewatin Italia, masuk ke Makedonia, dan dia juga harus jalan ke Asia Kecil, ya. Dia harus jalan menelusuri, bukan hanya langsung ke Kolose. Jadi dia menyampaikan surat Paulus ini ke jemaat-jemaat yang pernah dia layani sampai ke Kolose, seperti itu. Berarti dia bukan cuma nyampein surat dari Roma ke Kolose langsung ya satu tujuan gitu, enggak. Tapi dia mampir ke tempat-tempat yang dulu juga mereka pernah disinggahi, yang mereka pernah layani. Betul. Mampir ke tempat-tempat kecil dan di sana dia juga ngelayanin ya. Betul. Berarti nggak gampang sebenarnya ya. Benar. Dan istilahnya iya, kayaknya kita kalau misalnya disuruh pergi jauh aja ya, nggak tahu, kayaknya mungkin kalau udah zaman sekarang aja udah dapet tiket aja nih, kayak nyampe sana aja kita udah pikirinnya masih mikir berapa kali. Iya gitu kan, mungkin udah dikasih ongkos juga kayak di sana juga mikirnya udah setengahnya udah liburan kayak betul. Tapi ini justru udah perjalanannya panjang, nggak langsung mampir, tapi di tempat-tempat kecil tuh dia juga melayani ya. Betul. Melayani orang-orang yang dulu dia pernah layani bareng Paulus. Iya, betul. Gitu, wow. Luar biasa sih. Jadi intinya apa nih yang kita bisa pelajarin daripada si Tychicus ini? Ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tadi kan saya awalin dari kisahnya Paulus ya. Maksudnya seorang Paulus dia adalah seorang penginjil yang hebat. Ya kita udah tahu lah maksudnya kisahnya tentang Paulus di mana dia berjuang untuk memberitakan Injil. Dan dari mulut seorang Paulus tadi kita udah baca di Kolose 4 ayat 7, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tychicus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia. Ya, jadi dia menyampaikan bahwa Tychicus ini adalah seorang hamba yang setia, ya, dan juga pelayan di dalam Tuhan. Ya, dia seorang kepercayaan. Ya, jadi kalau misalnya orang hebat menyampaikan sesuatu yang hebat kepada bawahannya, berarti memang si Tychicus ini punya istilahnya kredibilitas ya, dia punya nilai yang tinggi lah ya, bisa dipercaya. Nah itu, jadi kalau misalnya kita lihat itu tadi ya, dia sudah pergi dan bahkan dia harus menyampaikan surat ini ya, dengan berjuang bagaimanapun caranya, dia harus sampaikan itu kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau tarik pelajaran ya, istilahnya dia tetap setia ya. Dia tetap setia walaupun tidak dilihat. Nah, ini yang penting ya. Sebagai rekan kerja, sebagai sahabat, sebagai pelayan, ya kadang-kadang kalau kita cari saat ini, kita temuin nggak? Ya mungkin ada, tapi ya 1 banding berapa gitu kan. Betul. Jadi ya emang benar-benar orang
Kemarin saya ada sempet nonton, nggak sengaja nonton ya. Di situ pas saya lihat tayangannya, wah, dia berkata seperti ini. Kamu hanya baik ketika saya kaya, ya. Ketika saya jatuh miskin, ya. Ketika saya lagi menghadapi masalah, kamu tinggalin saya. Nah, seperti itu, ya. Jadi Tikhikus ini tidak menonjolkan sifat jeleknya. Justru malah dalam keadaan Paulus yang masih ada di penjara, dia rela loh. Dia mau memberikan waktunya, tenaganya untuk menyampaikan, berjuang untuk menyampaikan surat Paulus ini, ya, berita firman Tuhan yang ditulis sendiri oleh Paulus ini kepada jemaat yang ada di Kolose, ya. Surat yang disampaikan oleh Paulus ini adalah disampaikan kepada jemaat Asia, dan kita tahu Indonesia termasuk di Asia, ya. Dan surat ini pun sekarang kita baca, ya. Jadi otomatis kalau misalnya Tikhikus pada saat itu dia ngambek istilahnya, ya, dia pergi nggak lakukan tugasnya, tidak sampaikan surat Paulus, mungkin sekarang ceritanya sudah berbeda, ya. Jadi cerita tentang Paulus ini sampai kepada kita sampai saat ini, ya. Dan ini sudah ditulis di Perjanjian Baru yang kita baca setiap saat kisahnya. Jadi dari Kolose, kitab Kolose, ya. Iya, kitab Kolose. Kan kalau kita baca, ya, satu ayat saya baca Kolose 4 ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan di ayatnya yang terakhir, salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Nah, berarti dia ada dalam penjara, ya. Jadi dia menulis surat ini ada di penjara, dan dia sampaikan melalui rekannya, pelayanannya, yaitu adalah Tikhikus ini, gitu. Jadi kalau mau dibilang dia luar biasa, ya. Jadi walaupun tidak dilihat, dia tetap setia melakukan tanggung jawabnya. Nah, ini yang harus kita sama-sama belajar, ya. Hari-hari ini kita benar-benar nggak dikatakan bahwa kita sebagai sahabat, ya. Kita sebagai teman, ya. Kalau misalnya memang kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, sebatas mana, ya. Nah, dikatakan kalau kita lihat dari ceritanya Tikhikus ini, dia sudah terbukti, ya, dalam kesetiaannya, ya, dalam pelayanannya, dan juga dalam pengorbanannya, ya, kejujurannya, ya, itu sudah menjadi satu hal, ya, yang sudah menjadi satu paket dalam hidupannya dia, yang kita bisa belajar lewat kehidupannya Tikhikus ini. Jadi intinya yang bisa kita pelajarin dari si Tikhikus ini, pertama dia hamba yang setia. Hamba yang setia. Ya kan? Hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan, gitu. Jadi mungkin kita harus belajar dalam menjadi sahabat, ya. Yes. Ya. Kayak Paulus, dia udah ngikut Paulus dalam keadaan suka dia ngikut, tapi dalam keadaan dia di penjara, Tikhikus nggak ninggalin. Betul. Mungkin zaman-zaman sekarang kita kalau punya teman, kalau lagi suka, lagi happy-happy, kita ngikut. Ya. Kalau dia lagi susah, kita mendingan menghindar, gitu. Iya, betul. Tikhikus nggak seperti itu, gitu, ya. Nggak. Bahkan karena jasanya Tikhikus tadi udah dibilang sama Kak Efra, dia nganterin surat ke Asia yang mungkin sampai hari ini ke kita, ya, kita bisa belajar. Betul. Berarti itu karena jasanya Tikhikus, ya. Betul. Apa yang dia lakukan, dia menempuh jalur yang nggak pendek, ya. Bahkan dia harus berhenti-berhenti ngelayanin orang di sana, dan rela berkorban, ya. Benar. Bayar harga, gitu. Yes. Dan itu kayaknya harus kita pelajarin sih, ya. Benar. Ya. Jadi ya intinya sih bersyukur karena ada orang yang mau ngambil bagian, ngambil tanggung jawab untuk menyampaikan suratnya Paulus yang mungkin nggak kelihatan, yang mungkin nggak banyak dikenal orang. Bahkan saya juga tadi pas sebelum mulai ini, saya juga siapa tuh Tikhikus, gitu, nggak terlalu kenal, gitu. Jujur aja sih nggak inget bahkan, gitu. Jadi ya kenapa kita nggak belajar dari dia, gitu. Betul. Sorry. Dan satu hal, setelah kita ngobrol-ngobrol, ya, ternyata saya baru tahu arti kata dari Tikhikus itu. Artinya adalah faithful, ya. Wow. Jadi kalau saya lihat itu, ya, di terjemahan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada 3 hal yang diterjemahkan di situ. Fatal, ya, menentukan masa depan, ya, amat penting. Ya. Jadi ternyata lewat pelayanannya yang diberikan oleh Tikhikus ini sangat membantu pelayanan Paulus juga, ya.
sehingga berita ini bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Wow, ya intinya Tychicus ini sangat berperan penting. Kita bisa belajar untuk jadi sahabat yang setia. Sahabat bukan cuma sahabat ya, kita punya saudara-saudara seiman. Belajar untuk beri yang terbaik, setia, dan mungkin nggak harus dilihat, tapi kita punya impact seperti Tychicus. Wow. Oke, kayaknya sekian dulu ya episode kali ini. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, mungkin ada pertanyaan boleh tulis di komen. Kalau kalian suka, kalian boleh like, subscribe, share juga, bagiin ke teman-teman. Kalau misalnya ini memberkati kalian. Terakhir kami pamit. Gue Stephen dan Kak Efra, kami pamit. Bye-bye. God bless. God bless.